Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, selamat pagi, Shalom. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, selamat pagi. Kami mohon perhatian jemaat terhadap Warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Minggu 14 Juni 2026. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari anak-anak di ibadah minggu kedua, khusus yang baru mengikuti ibadah di Gereja Maranatha. Kami menyambut kehadiran Bapak, Ibu, saudara-saudari anak-anak dengan penuh kasih dan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian dan topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat dan doa bagi jemaat yang menikmati sukacita berupa HUT kelahiran, HUT pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya kami sampaikan informasi Pukul 6, jam 6 sore sebesar Rp6.821.000, syukur sebesar Rp1.880.000, persepuluhan sebesar Rp2.446.000 dan sarana fisik sebesar Rp355.000. 3. Ibadah Pemuda Klasis Kota Ambon dilaksanakan pada hari ini, Minggu 14 Juni 2026, jam 6 sore di Gereja Maranatha. Mohon kehadiran para pemuda dan pemudi dalam ibadah dimaksud. 4. Ibadah saat ini dilayani oleh Pendeta J. Saimima dengan menggunakan tata ibadah minggu sekaligus syukur hari ulang tahun ke-80 Rumah Sakit GPM. 5. Majelis Jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Menara Kasih. 6. Pembacaan Alkitab TB 2 dari Kisah Para Rasul 16 ayat 13 sampai 18. 7. Yang mengisi pujian dalam ibadah ini TK Elroy, Paduan Suara Anak Pesparawi, dan Voka Grup Pesparawi. 8. Lagu Proses Masuk Para Pelayan, nyanyian GPM nomor 37 bait 1 dan 2. 9. Lagu untuk jabat tangan, nyanyian rohani nomor 165. Jemaat setelah ibadah akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar. Baru jemaat menyusul. Demikian Warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di ibadah minggu saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ambon 14 Juni 2026, Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Pendeta Emus kita MTH Ketua, Pendeta A. Titahi Lioa KBC MSI Sekretaris.
Jemaat kekasih Kristus, mari kita tabiskan ibadah minggu sekaligus syukur hari ulang tahun ke-80 Rumah Sakit Gereja Protestan Maluku. Dalam kuasa kasih Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kita dasari ibadah minggu kedua sekaligus syukur 80 tahun pelayanan Rumah Sakit GPM yang adalah milik Gereja Protestan Maluku. Damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudari sekalian. Jemaat dipersilakan duduk bersama kita naikkan pujian bagi Tuhan. Saudara-saudari, kita patut bersuka cita bukan hanya karena bisa menikmati penyertaan Tuhan akan hari-hari hidup yang kita jalani, melainkan juga mensyukuri pelayanan Rumah Sakit GPM sebagai lembaga pelayanan kesehatan masyarakat umum milik Gereja Protestan Maluku. Tanggal 6 Juni 2026, genap 80 tahun sudah Rumah Sakit GPM menjadi tempat layanan kesehatan bagi masyarakat di Kota Ambon dan sekitarnya. Suatu perjalanan sejarah yang dimulai dari klinik kram, kemudian menjadi rumah bersalin, ditingkatkan menjadi rumah sakit bersalin, hingga kemudian menjadi rumah sakit umum. Oleh sebab itu, syukur ini patut kita ungkapkan bersama-sama dengan jemaat yang selama ini terus menopang pelayanan Rumah Sakit GPM, termasuk warga jemaat yang pernah merasakan layanan rumah sakit ini. Oleh sebab itu, selama 80 tahun berkiprah, Rumah Sakit GPM telah menjadi salah satu pilar layanan kesehatan yang penting di Maluku dan wujud dari pelayanan dan kesaksian gereja di tengah-tengah dunia. Maka, marilah kita rayakan syukur ini dengan penuh sukacita, karena sukacita dan kegembiraan hidup adalah obat yang murah namun sangat berkhasiat bagi kehidupan kita. Bersukacitalah
itulah kewajibanmu, mengucap syukurlah dalam Tuhan Yesus. Hidupmu pasti bahagia dan sukacita selamanya. Hidupmu pasti bahagia dan sukacita selamanya. Jemaat kekasih Kristus, kini kita akan masuk pada pengakuan dan perenungan. Jemaat Tuhan, tidak ada di antara kita yang tidak berdosa. Berbagai kelebihan pada diri kita pun bahkan tak mampu menghindarkan kita dari dosa. Oleh sebab itu, marilah dengan penuh kerendahan kita berteduh di kaki Tuhan. Hendaklah masing-masing orang mengakui dosa-dosanya dengan penuh kesungguhan di hadapan Tuhan. Di kakimu kami bertelut sembah, malu karena salah dan dosa. Mohon pengampunan darimu, Tuhan. Kristus kasihani kami. Ya Tuhan, kami mengaku di hadapan-Mu bahwa selaku umat-Mu kami sering tak mampu menjaga kehidupan kami dengan baik. Ada saatnya kami jatuh sakit, bukan hanya tubuh fisik kami, tapi juga jiwa kami. Banyak kali kami abaikan hidup yang sehat dan sebaliknya menyiksa tubuh fisik kami, melebihi batas kemampuannya. Sedangkan hati dan jiwa kami banyak kali dikotori dengan pikiran buruk dan jahat. Ampunilah kami ya Tuhan, karena Engkau telah menjadikan kami dengan segala baik, namun kami sendiri yang merusaknya. Di kakimu kami bertelut sembah, malu karena salah dan dosa. Mohon pengampunan darimu, Tuhan. Kristus kasihani kami. Jemaat, meski kita punya banyak kelemahan dan dosa, namun percayalah bahwa anugerah pengampunan dosa selalu tersedia bagi orang-orang yang mengakui dosanya dengan penuh ketulusan. Sebab di dalam Yesus dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Yakinlah bahwa oleh karena kuasa ilahi-Nya telah menganugerahkan kepada kita rumah sakit umum GPM, dan dengan kuasa-Nya yang mulia dan ajaib itu berkenan memanggil para dokter, para medis, serta seluruh karyawan dan jajaran manajemen untuk bertugas dan tetap setia melayani di bawah Yayasan Kesehatan GPM di tengah berbagai tantangan, kesulitan, dan keterbatasan.
atas anugerah yang Tuhan telah berikan, maka tetaplah setia sebagai hamba-hamba Kristus, karena kasih, pengampunan, dan anugerah Tuhan tidak pernah berkurang bagi hamba-hambanya. Sebagaimana tertulis di dalam Alkitab, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Tak kuat berjuang, dua tangan tak kuat berjuang. Bila kita semua berjuang, hasil pasti besar. Mari kita semua berjuang, hasil pasti besar, pasti besar, hasil pasti besar, pasti besar. Bila kita semua berjuang, hasil pasti besar. Kita namanya. Satu mulut tak kuat tabaos, dua mulut tak kuat tabaos. Bila kita semua tabaos, orang pasti dengar. Mari kita semua tabaos, hasil pasti besar, pasti besar, hasil pasti besar, pasti besar. Bila kita semua berjuang, hasil pasti besar. Saksikan firman-Nya. Jemaat yang diberkati Tuhan, saatnya kita ada dalam pelayanan firman yang terambil dari Kisah Para Rasul 16 ayat 13 sampai 18. Kisah Para Rasul 16 ayat 13 sampai 18. Mengawalinya mari kita berdoa. Dengan tuntunan Roh Kudus Bapa, kami akan membaca firman-Mu. Berikan kami hikmat agar kami mengerti akan arti firman-Mu. Amin. Kisah Para Rasul 16 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-18 dengan judul Paulus di Filipi. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembayang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang berkumpul di situ. Salah seorang perempuan yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia berasal dari kota Tira dan ia seorang penjual kain ungu yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, "Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku." Ia mendesak sampai kami menerimanya. Suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang budak perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenung-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh hasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, "Orang-orang ini hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan keselamatan." Hal itu dilakukannya selama beberapa hari. Namun, ketika Paulus sudah tidak tahan lagi, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Dalam nama Yesus Kristus, kuperintahkan engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu. Demikian firman Tuhan.
Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang diberkati Tuhan, ada kalimat bijak yang mengatakan, doakan apa yang dikerjakan dan kerjakan apa yang didoakan. Mendoakan apa yang dikerjakan membuat kita memiliki kesadaran bahwa tanpa campur tangan Tuhan, apapun yang kita lakukan itu tidak akan maksimal atau sia-sia belaka. Dalam kesadaran itulah Bapak, Ibu, dan Saudaraku, saat kita mengerjakan apa yang didoakan, maka sesungguhnya itu adalah bukti tanggung jawab sebagai manusia yang bersedia berkolaborasi atau bekerja sama dengan Tuhan. Intinya, segala sesuatu yang dikerjakan atau yang diusahakan manusia itu menjadikan Tuhan sebagai sentral atau yang utama, dan dengan begitu maka semua yang kita lakukan, yang kita kerjakan itu mendatangkan kesaksian dan keteladanan bagi banyak orang yang ada di sekitar kita, bahwa apa yang dikerjakan manusia itu berdasarkan pada hikmat dan petunjuk dari Tuhan. Dengan begitu, maka pasti akan ada terobosan-terobosan untuk menciptakan karyanya tanpa mengabaikan nilai-nilai kekristenan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang diberkati Tuhan, orang di tengah-tengah dunia ini akan selalu berusaha untuk bagaimana bisa menghidupkan dirinya, tetapi juga menghidupkan keluarga, bahkan orang lain. Dan karena itu orang butuh wirausaha, orang butuh pemberdayaan ekonomi. Dan kewirausahaan atau pemberdayaan ekonomi itu adalah sebuah proses mengidentifikasi, mengembangkan, dan membawa visi ke dalam kehidupan. Visi tersebut bisa merupakan ide inovatif, peluang, cara yang lebih baik, dan menjalankan sesuatu untuk mencapai apa yang disebut dengan kesejahteraan. Tema minggu khotbah kita di saat ini, gereja rumah tangga dan pemberdayaan ekonomi. Melalui tema ini, Bapak, Ibu, Saudaraku, serta anak-anak yang diberkati Tuhan, warga gereja atau keluarga terdorong untuk bersemangat memberdayakan ekonomi keluarga, terdorong untuk bekerja keras sebagai bagian memanfaatkan berkat Tuhan dan mendayagunakan berkat Tuhan itu bagi kita lewat kekuatan, lewat kemampuan, kesehatan, dan akal budi untuk memperoleh penghasilan. Karena itu dibilang bahwa setiap orang yang bisa memanfaatkan potensi yang ada di dalam dirinya untuk mendapatkan penghasilan yang baik, maka tentu ia akan mendapatkan itu sebagai bagian dari hasil usahanya. Pelayanan Injil Paulus, Bapak, Ibu, dan Saudariku, tidak didasari pada keinginan sendiri dan pada bacaan firman Tuhan yang baru kita bacakan tadi, hendak memperlihatkan kepada kita bagaimana pelayanan Paulus dan temannya selalu bergantung pada petunjuk kuasa Roh Kudus. Di sana Roh Kudus menuntun Paulus bersama dengan Silas yang berada di Filipi untuk memberitakan Injil. Dan di dalam tugas pemberitaan Injil itu, mereka berhadapan dengan situasi yang rumit, karena konteks Filipi adalah sebuah kota di mana dia menjadi pusat perdagangan, dan itu perbatasan antara Eropa dan Asia, dan membuat berbagai macam hal bisa ditemukan di sana, termasuk juga tantangan-tantangan dan hambatan untuk Injil itu diberitakan. Di dalam bacaan kita, Bapak, Ibu, dan Saudariku, kita menemukan ada dua kisah yang kontras. Bagaimana pelayanan mereka mendapat sambutan yang berhasil
Dan karena itu Injil diterima sebagai sesuatu yang memerdekakan, sesuatu yang mensejahterakan. Tapi pada bagian lain juga hendak memperlihatkan bahwa tantangan untuk Injil itu diberitakan hendak muncul pula dari sana lewat seorang perempuan yang dikuasai oleh roh tenung. Bapak Ibu Saudari yang diberkati Tuhan, kisah pembacaan kita tadi, kalau kita mencoba untuk mengikutinya, maka menceritakan tentang bagaimana pelayanan Paulus dan Silas yang terjadi di sekitar tempat sembayang orang Yahudi. Boleh dibilang itu adalah sinagoge, tempat ibadah atau tempat orang Yahudi beribadah kepada Allah yang disembah. Di sana Paulus dan Silas berjumpa atau berbicara dengan perempuan, dan perempuan itu bernama Lydia yang berasal dari Tiatira. Ia dikatakan adalah seorang penjual kain ungu. Dia adalah seorang pebisnis perempuan. Dan kain ungu itu dalam konteks saat itu merupakan kain yang sangat mahal. Dan orang yang memakainya adalah mereka yang adalah orang kaya atau berasal dari golongan bangsawan. Bapak Ibu, meskipun Lydia adalah seorang pebisnis, pada bacaan kita memperlihatkan bahwa dia tidak melupakan kewajibannya pada hari Sabat untuk beribadah kepada Tuhan. Dan atas tuntunan Tuhan, Lydia lalu memperhatikan pemberitaan Paulus, sehingga pada akhirnya ia dapat menerima Injil dan percaya kepada Tuhan, memberi diri untuk dibaptis bersama dengan seisi rumahnya. Ayat 16 kita menemukan itu dari bacaan kita. Dan terlebih lagi, ia menyatakan sebuah ungkapan syukur lewat permintaannya kepada Paulus dan Silas untuk menumpang di rumahnya. Ini adalah sebuah kisah yang hendak menunjukkan bagaimana seorang yang kemudian menjadi alat bagi pekerjaan Tuhan ketika ia memberi diri untuk menjadi pengikut Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, kehadiran Paulus seperti yang dikatakan bahwa bukan saja diterima dengan sukacita iman seperti yang dilakukan oleh Lydia, tetapi ia harus berhadapan dengan tantangan dari seorang perempuan lain, perempuan yang mempunyai roh tenun, yang dalam bahasa Yunani Piton, nama seekor naga atau roh-roh peramal masa depan. Kemampuan dari perempuan untuk meramal masa depan ini rupanya dimanfaatkan oleh tuan-tuannya untuk kepentingan ekonomi, untuk kepentingan yang tidak baik. Dan karena itu perempuan tersebut lalu menjadi alat eksploitasi tuan-tuannya. Ketika perempuan ini mengikuti Paulus dan Silas dari belakang, Paulus lalu kemudian hendak menunjukkan kuasa dari pelayanan yang ia lakukan dengan mengeluarkan roh jahat dari perempuan itu. Nah, dua kisah ini Bapak Ibu dan Saudariku memperlihatkan sebuah cerita yang berbeda atau kisah yang berbeda tentang Lydia dan perempuan yang dikuasai oleh roh tenung itu. Bahwa Lydia yang digambarkan sebagai perempuan kaya, memiliki kemampuan secara ekonomi, dia ulet dan rajin, memiliki jaringan usaha atau bisnis yang luar biasa, bahkan kedudukan yang tinggi, tetapi ia taat beribadah kepada Allah. Sebaliknya, perempuan yang dikuasai oleh roh tenung tadi menunjukkan bagaimana dia bisa mendatangkan sesuatu atau bahkan tuan-tuannya yang memanfaatkannya itu bisa memanfaatkannya untuk meningkatkan pendapatan mereka, tetapi di luar daripada apa yang Allah kehendaki. Jemaat yang diberkati Tuhan, kehidupan kita di era sekarang ini tidak lurus, dan karena itu membuat hidup kita kadang
ada di dalam perjalanan hidup yang penuh dengan lika-liku kehidupan. Kadang hidup kita harus membuat kita berputus asa. Tapi selagi masih diberi waktu atau kesempatan, nafas, kesehatan, dan kekuatan Bapak, Ibu, dan saudariku, marilah kita jadikan itu sebagai sesuatu yang berguna, bermanfaat melalui pekerjaan yang kita lakukan, apapun itu bentuk pekerjaannya. Berwirausaha, bekerja bukan hanya tertuju pada usaha besar, tapi juga pada hal kecil, usaha mikro, tapi tanpa harus menggunakan apa yang dibilang pelaris atau hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, menggunakan roh-roh yang jahat seperti seorang perempuan yang mempunyai roh tenun tadi. Bahkan Bapak, Ibu, dan saudariku, kadang kita juga harus mengatakan dengan terbuka bahwa untuk mendapatkan sesuatu dengan cepat dan penghasilan besar, usaha yang dilakukan itu kadang-kadang tidak berdasarkan pada firman Tuhan. Dan karena itu banyak hal kita dengar, banyak hal kita jumpai di sekitar kita. Orang lalu memilih jalan-jalan yang mendatangkan keuntungan bagi dirinya tetapi membawa malapetaka bagi diri sendiri. Orang bisa terjebak di dalam praktek-praktek yang dikatakan korupsi dan sebagainya. Hal ini tentu Bapak, Ibu, dan saudariku adalah jauh daripada nilai-nilai hidup Kristiani, nilai-nilai hidup yang Kristus inginkan sebagaimana yang terungkap pada ajaran firman Tuhan di Alkitab. Melalui bacaan ini Bapak, Ibu, dan saudariku, hari ini kita belajar tentang bagaimana keteladanan perempuan yang bernama Lydia. Pelajaran ini mengingatkan dan mendorong kehidupan kita sebagai orang percaya. Kurang lebih ada beberapa hal, yaitu yang pertama, jadilah berkat bagi orang lain, sebab kita sudah diberkati oleh Tuhan. Berperanlah secara aktif untuk membantu dan menopang pekerjaan dalam pelayanan gereja. Membantu orang lain yang ada di sekitar kita sebagai wujud kasih kita kepada Tuhan. Bahwa apa yang kita lakukan kepada sesama itu menunjukkan bahwa kita melakukannya kepada Tuhan. Kedua, Bapak, Ibu, dan saudaraku, muliakanlah Tuhan dari setiap pekerjaan dan penghasilan kita. Karena pekerjaan kita itu kita pahami sebagai bentuk dari respons kita terhadap karya Tuhan, keselamatan Tuhan yang telah kita peroleh. Dan karena itu di dalam ajaran Kristen, ajaran khusus Calvinis memiliki nilai yang disebut dengan etos kerja. Bagaimana orang memiliki etos kerja atau orang memiliki spirit itu untuk bisa mendatangkan sesuatu yang berfaedah bagi dirinya tetapi juga bagi orang lain. Ketiga, Bapak, Ibu, dan saudaraku, sesibuk apapun dalam pekerjaan kita, janganlah melupakan Tuhan dengan bersekutu atau beribadah kepada Tuhan. Kita bersyukur bahwa meskipun orang sibuk dengan Piala Dunia, tadi pagi Brasil dan Maroko bermain, tetapi kita tidak melupakan Tuhan. Dan orang masih membangun persekutuan untuk beribadah dengan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, hari ini kita mensyukuri HUT ke-80 Rumah Sakit Gereja Protestan Maluku. Catatan historis memperlihatkan kepada kita bahwa rumah sakit Sumber Hidup atau Rumah Sakit Gereja Protestan Maluku itu didirikan pada 6 Juni 1946. Dan rumah sakit ini, Bapak, Ibu, bermula dari klinik pemeriksaan ibu hamil yang sesungguhnya dipelopori oleh organisasi perempuan ibu-ibu Maluku melalui wadah gereja sebagai fasilitator. Selanjutnya fasilitas ini berkembang menjadi rumah bersalin
yang tidak hanya melayani warga gereja tetapi melayani masyarakat luas secara umum. Dan pada tahun 1980 rumah sakit tersebut menjadi rumah sakit yang resmi sebagai rumah sakit Gereja Protestan Maluku. Bahwa cikal bakal terbentuknya rumah sakit ini lahir dari peran besar perempuan atau ibu-ibu di Maluku. Ini hendak menunjukkan kepada kita spiritualitas yang luar biasa, bahwa melayani Tuhan itu juga tertuju pada tindakan yang dilakukan melalui bagaimana memberikan kehidupan, bagaimana merawat kehidupan melalui rumah sakit bersalin tersebut. Bapak, Ibu, dan saudaraku, lewat apa yang dilakukan dalam bentuk tindakan daripada ibu-ibu atau perempuan Maluku yang difasilitasi lewat gereja pada saat itu, memperlihatkan kepada kita tentang bagaimana iman yang dimiliki. Di dalam idiom ora et labora kita menemukan tindakan tersebut, bahwa berdoa dan bekerja menjadi bagian kehidupan orang-orang beriman. Ora et labora adalah sebuah prinsip yang mengajarkan bahwa kita harus memiliki keseimbangan antara kehidupan spiritual dan kehidupan jasmania. Dengan kesadaran itu, Bapak, Ibu, dan saudaraku, bahwa kemanusiaan kita semata-mata tidak akan mampu menuntaskan persoalan-persoalan kehidupan. Oleh karena itu, kita perlu memohon penyertaan, pertolongan, dan perkenan Tuhan dalam setiap persoalan hidup kita. Kita mengakui bahwa kita mengalami keterbatasan sebagai manusia, bahwa akal kita, bahwa pengetahuan kita itu ada batasnya, dan karena itu kita membutuhkan karya Tuhan dalam keterbatasan itu untuk menghasilkan sesuatu yang melampaui keterbatasan kita. Selain ora et labora, ada idiom lain juga yang ada di sampingnya, yaitu laborare est orare. Laborare est orare adalah sebuah ungkapan yang artinya bekerja adalah berdoa. Dan orang lalu kemudian memahami kerja itu adalah ibadah. Mereka yang bekerja keras dengan niat tulus untuk menghidupi diri sendiri, keluarga, dan sesama dinilai sudah melaksanakan doa, karena sesungguhnya kerja adalah doa. Bapak, Ibu, saudaraku, kerja keras yang tulus tentu memberikan banyak manfaat, dan itu dinikmati oleh kita sebagai orang-orang yang saat ini kita ada dalam persekutuan ini, sekaligus juga itu menjadi kesaksian kita bahwa dengan bekerja keras menghasilkan nafkah, menolong sesama, membangun peradaban, dan juga sebuah bentuk penguasaan diri. Orang yang tidak bisa menguasai diri, Bapak, Ibu, dan saudaraku, tidak akan mampu bekerja dengan tekun. Dan saya yakin bahwa itulah yang kemudian menjadi bagian yang Bapak, Ibu nyatakan di dalam seluruh tugas dan tanggung jawab kita, dimanapun kita melaksanakan pekerjaan itu, di kantor, di sekolah-sekolah, di kampus, bahkan di mana saja. Ketika Tuhan mempercayakan kita sebagai alat di tangannya untuk menyatakan kasih-Nya lewat pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan. Bapak, Ibu, dan saudaraku, bila kita hanya memperhatikan sisi kehidupan spiritual tanpa memperhatikan yang lain, maka kita akan menjadi pendoa yang tidak melakukan apa-apa. Meskipun kelihatannya apa yang kita lakukan itu baik dan seolah-olah menunjukkan tingkat iman serta kepasrahan yang tinggi, namun kita harus mengakui bahwa hal ini tidak akan bisa menghasilkan apa-apa. Sebagaimana
yang kita temukan di dalam kitab 2 Tesalonika 3 ayat 10b mengatakan bahwa jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Maka ungkapan tersebut Bapak Ibu dan Saudaraku memperlihatkan kepada kita bahwa tidak ada yang membenarkan orang hanya berdoa saja, tapi juga bekerja, dan Tuhan sesungguhnya menghendaki itu dalam diri kita, dalam keluarga-keluarga kita. Sebaliknya, bila kita hanya terfokus pada sisi kehidupan jasmani tanpa memperhatikan sisi spiritualnya, maka kita menutup pemahaman dan kemungkinan mendapat kekuatan serta pertolongan dari sumber kehidupan yang kita miliki, yakni Tuhan yang menciptakan dan memelihara kita. Bapak Ibu Saudaraku, dalam kesadaran itu, maka kita bekerja, kita membutuhkan Tuhan. Kita membutuhkan Tuhan untuk memberikan kepada kita hikmat dan kekuatan. Sebab kita mengakui bahwa apapun usaha keras kita itu bisa menghasilkan apa yang kita buru selama ini dengan kerja hebat kita. Tetapi kita pun juga harus menyadari bahwa kita tidak akan pernah sampai pada titik akhir untuk terus memburu apa yang kita inginkan, karena kita tidak pernah mencapai kepuasan sejati. Seorang yang namanya Pascal mengatakan, di dalam diri manusia ada kekosongan yang tidak akan mampu diisi oleh apapun kecuali oleh penciptanya. Bapak Ibu Saudaraku, hal ini memberikan kepada kita pencerahan yang terjadi di sekitar kita, dan itu dialami oleh orang-orang yang juga ada di sekitar kita, bahwa kalau hal lain mampu mengisi kebutuhan itu tanpa peran serta pencipta atau Tuhan, tentu tidak akan ada orang-orang sukses, pandai, kaya, terkenal, berkuasa yang merasa hidup mereka begitu hampa, lalu pada akhirnya juga harus ada yang memilih bunuh diri. Dan semua itu dilakukan mengapa? Karena tidak mampu mengatasi kekosongan itu. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudariku, biarlah kekosongan yang ada pada kita dan kita tidak mampu mengatasinya itu, kita terbuka supaya Tuhan masuk dan bekerja di dalam diri kita. Dan biarlah melalui keterbukaan itu, karya Tuhan itu kita nyatakan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Akhirnya berdoa dan bekerja merupakan satu kesatuan yang tak bisa kita pisahkan. Menjalani kedua hal ini adalah sesuatu yang mestinya kita nyatakan secara berimbang. Dan karena itu Bapak Ibu Saudaraku, lakukan bagian kita dengan sepenuh hati. Dan sisanya biarlah Tuhan yang akan memutuskan bagaimana hasilnya. Jangan lelah untuk berdoa dan berusaha dengan keras, sampai rencana Tuhan itu nyata di dalam hidup kita sebagai bagian dari jaminan penyertaannya, bahwa Ia akan selalu memberkati kita dan memberikan kepada kita rancangan damai sejahtera. Amin. Memahami
kami memahami sabdamu, kami berjalan dengan suka menyaksikan kasih-Mu. Jemaat dipersilakan berdiri dan bersama dengan seluruh orang percaya di sepanjang sejarah gereja ini, mari kita mengungkapkan pengakuan iman rasuli secara bersama. Kita berkata demikian: Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit keluar dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Persembahan pujian secara berturut-turut dari TK Elroy dan paduan suara anak Pesparawi. Dipersilakan memuji Tuhan. Saudara kekasih dalam Tuhan, kami dari TK Elroy akan mempersembahkan pujian. Tema lagu yang akan anak-anak nyanyikan adalah tema Masih Kebangkitan Yesus. Saya mewakili keluarga besar Elroy, kami mengucapkan terima kasih kepada tim penggembalaan Gereja Maranatha, tim musik, Pak Kace dan tim dan seluruh jemaat yang sudah menerima kami untuk memuji menyembah Tuhan di tempat ini. Terima kasih.
yang melayani orang susah dan lemah, dan penuh kasih menolong orang yang terbabar. Itulah tanggung jawab orang beriman. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Kami bawa persembahan ini dan seluruh hidup di kaki salib Tuhan, karena Engkau persembahan yang agung, tulus dan suci penebus dosa dunia. Terimalah Tuhan hidup kami, terimalah Tuhan cinta kami, terimalah persembahan kami bagi pelayanan-Mu Tuhan. Jemaat, mari kita berdoa. Ya Allah pengasih, terimalah persembahan syukur kami. Berkatilah untuk menopang pelayanan di tengah-tengah hidup kami. Amin. Persembahan pujian, vokal grup Pesparwai dipersilakan memuji Tuhan. Pesona
puji Dia. Pujian dari paduan suara TKL Roy, paduan suara anak dan vokal grup Pesparawi. Tuhan memberkati anak-anak dan saudara-saudari sekalian. Rumah Sakit Sumber Hidup GPM berawal dari pelayanan kesehatan Wake Verpleging pada tahun 1936, yaitu pelayanan kesehatan dari rumah ke rumah yang diprakarsai oleh Gereja Protestan Maluku. Pos pertama kegiatan ini berpusat di Jalan Patimura yang sekarang telah menjadi Kompleks Bank Maluku, Maluku Utara. Kegiatan ini sempat terhenti saat pendudukan Jepang, namun kembali diaktifkan setelah kemerdekaan Indonesia atas prakarsa delima bersaudara, Nona Dana dan Nona Dina. Pada 6 Juni 1946, GPM meresmikan sebuah rumah bersalin di Urimesing sebagai wujud nyata pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan ditopang oleh tenaga terampil dan berpengalaman, yakni suster-suster berdiploma dari Rumah Sakit Sending di Jakarta. Seiring perkembangan pelayanan dan dukungan tenaga medis profesional, rumah bersalin tersebut berkembang pesat. Tahun 1949, fasilitas yang lebih representatif diresmikan di Jalan Antoni Ribok dan dikenal sebagai Klinik Bersalin GPM. Perkembangan pelayanan terus berlanjut. Pada tahun 1973, fasilitas kamar operasi dibangun sehingga layanan tidak hanya mencakup kebidanan dan persalinan, tetapi juga pelayanan bedah dan THT. Karena peningkatan kualitas dan cakupan layanan, pada 4 Juni 1990 statusnya ditingkatkan menjadi Rumah Sakit Umum Gereja Protestan Maluku yang diresmikan pada 27 Februari 1991. Sejak tahun 1981 pengelolaan rumah sakit berada di bawah Yayasan Kesehatan GPM. Kemudian, berdasarkan keputusan Sinode GPM pada 4 Juni 2003, rumah sakit ini resmi diberi nama Rumah Sakit Sumber Hidup GPM. Hingga kini, Rumah Sakit Gereja Protestan Maluku terus berkembang sebagai rumah sakit yang mengedepankan pelayanan, profesionalisme, dan kasih. Pada 13 November 2023, rumah sakit ini berhasil meraih akreditasi tingkat utama sebagai bukti komitmen dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Perjalanan panjang Rumah Sakit Gereja Protestan Maluku bukan hanya tentang pencapaian, tetapi juga tentang dedikasi, kerja keras, kebersamaan, dan tanggung jawab seluruh insan rumah sakit dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Bersama, dengan semangat melayani dan saling mendukung, setiap tantangan dapat dihadapi untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Demikian tayangan 80 tahun kiprah Rumah Sakit Gereja Protestan Maluku. Jemaat, mari bersama kita berdoa syafaat dan mengakhirinya kita berdoa Bapa kami secara bersama-sama. Kita berdoa. Allah di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami, dalam persekutuan yang kami bangun di saat ini bersama dengan umat-Mu di gereja-Mu ini Tuhan, kami ada dalam pergumulan bersama menggumuli seluruh hidup kami, perjalanan pribadi, bahkan keluarga-keluarga kami. Kami mohon Tuhan Allah, Engkau berkenan mendengarkan seluruh permohonan yang kami bawakan kepadamu dan Tuhan menjawab itu seturut dengan kehendak-Mu. Saat ini Tuhan, mendoakan seluruh kehidupan kami semua dengan pekerjaan-pekerjaan kami, dengan kesehatan kami,
Tuhan, biarlah Engkau memberikan yang terbaik dalam seluruh kehidupan kami. Bapa jaga, Bapa lindungi, jauhkan kami daripada sakit penyakit, dan juga lindungi kami dari mara bahaya yang bisa merenggut kehidupan kami. Dan biarlah melalui usaha dan kerja kami, Tuhan akan mencurahkan berkat-Mu dalam seluruh kehidupan pribadi dan keluarga kami, supaya melalui semuanya itu menjadi alat kesaksian bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kami dan Tuhan selalu memberikan berkat-Mu itu dalam seluruh kehidupan kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas semua hari kebahagiaan yang Tuhan anugerahkan kepada umat-Mu, ulang tahun kelahiran bahkan pernikahan. Biarlah semuanya itu boleh menjadi bagian sukacita dalam kehidupan pribadi dan keluarga mereka, dan tangan Tuhan tak akan pernah meninggalkan seluruh hidup yang mereka jalani sepanjang hidup di tengah-tengah dunia ini. Kami berdoa untuk pelayanan yang berlangsung di Klasis GPM Kota Ambon. Tuhan memberkati seluruh perangkat pelayan yang ada, mulai dari ketua Klasis, sekretaris Klasis bersama dengan anggota Majelis Pekerja Klasis, para sekbid, para pegawai, dan 21 jemaat di Klasis GPM Kota Ambon dengan agenda pelayanan di Usbu yang baru ini. Kiranya Tuhan memperlengkapi mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu dalam seluruh tugas dan tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan kepada masing-masing. Supaya semua yang dilakukan itu Tuhan mendatangkan berkat dan hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa untuk semua kami yang mendukung liturgi dalam ibadah di saat ini. Biarlah Tuhan memberkati majelis jemaat Menara Kasih bersama dengan tim musik, kantoria, penata multimedia, penata sound system, pembaca Alkitab, pengisi pujian dari paduan suara TKL Roy, paduan suara anak Pesparawi, dan vokal grup Pesparawi, kolektan, tuagama, dan security. Semua kami Tuhan yang hadir dan beribadah di saat ini, biarlah Tuhan memberkati kami. Semua hidup kami ini biarlah kami persembahkan untuk Tuhan, dan biarlah itu Tuhan menjadi bahagian di dalam kehidupan iman kami, dan Tuhan akan terus memakai kami, bahkan Tuhan akan terus memberkati kami supaya hidup kami ini menjadi berarti bagi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kami berdoa pada saat ini secara khusus untuk peserta Pesparawi Nasional Perwakilan Provinsi Maluku. Tuhan Allah berkenan memberkati semua yang terlibat, baik itu tim bahkan juga seluruh anggota Pesparawi Nasional. Biarlah mereka dipakai Tuhan untuk menjadi alat memuliakan Tuhan. Seluruh persiapan mereka, kebutuhan mereka, Tuhan Allah Engkau sediakan dengan cara-Mu, dan biarlah hasil yang terbaik kami doakan Tuhan berikan bagi mereka pada lomba Pesparawi Nasional yang akan berlangsung nanti. Kami berdoa untuk gereja-Mu, Gereja Protestan Maluku, dari tingkat sinode, klasis, sampai jemaat-jemaat yang ada di Maluku, bahkan Maluku Utara. Tuhan memberkati seluruh pelayan dan umat-Mu, supaya melalui gereja-Mu ini, Tuhan hadir dengan kuasa-Mu, Tuhan hadir menyatakan karya keselamatan-Mu itu, dan semua yang dilakukan dalam pelayanan menjadi berkat bagi umat-Mu, bagi para pelayan-Mu yang melayani di Gereja Protestan Maluku. Kami berdoa bagi pemerintah bangsa kami. Tuhan memberkati pemerintah kami dari pusat sampai di pelosok-pelosok negeri terpencil negara ini, termasuk juga aparat keamanan. Biarlah Tuhan memakai mereka sebagai alat di tangan Tuhan untuk mendatangkan kesejahteraan, kebahagiaan bagi kami sebagai warga bangsa, dan kehidupan mereka diberkati oleh Tuhan. Seluruh permohonan yang kami bawakan di saat ini ya Tuhan, kami mohon Bapak sudi mendengar dan menjawab itu. Ampunilah segenap salah dan dosa yang kami lakukan melawan kehendak-Mu. Dengarlah permohonan kami ini, karena kami berdoa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berkatkanlah kami pada hari ini, makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan berdiri. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap, dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, dengan senang. Marilah kita melayani umatnya dengan senang, dengan senang. Berarti kita memuliakan namanya. Jemaat kekasih Kristus, ibadah ini akan segera berakhir. Tetapi sesungguhnya ibadah sejati kita adalah menjadi pelayan dan saksi Kristus dalam hidup sehari-hari. Untuk itu pergilah dan masukilah pergumulan hidup saudara-saudari. Beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat, dan sambutlah janji berkat Tuhan yang menyertai saudara. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggilmu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Amin, amin, amin. Jemaat ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Yesus memesan dalam malam gelap,
aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan